Lah, masa terkenal nggak pasti kaya? Terkenalnya dari segi apa dulu kan? Oh iya. Kalau terkenal nama doang terus karyanya nggak laku? Nah kan nggak kaya. Juga ya. Di sebelahku ini ada Dimas. Kenalnya kan dulu apa ya? Saya sebagai kurator Dimas. Ya, Dimas ya. Ini aku udah lama nih nggak bikin Abu Vlog. Itu, kamu nonton Abu Vlog nggak? Aku nonton semua sampai ini reborn kan? Ini termasuk ini semi reborn, tapi anak kedua ini. Ini anak keduanya Abu Vlog. Jadi kayak play Abu Vlog biar lah. Yo kehidupan seorang Abu dan teman-temannya. Teman-teman aku berkuliah. Jadi setelah kuliah bikinnya reborn. Iya, harusnya bikinnya reborn. Jadi aku ini lagi berada di pameran nih Dimi. Flow ini teman saya yang berasa. Oh iya. Iya. Jadi ini pamerannya Flow ya sebetulnya. Jadi ini kita sekarang ada di pamerannya Flow ya, Chris Kuno ya. Iya. Kenapa bikin pameran? Kamu kan dari Jepang tuh, kamu sejak kapan di Surabaya? Apa di Jawa Timur lah ya? Kamu Sidoarjo. Jawa Timur. Tapi sekarang rumahku sudah Surabaya. Sudah Surabaya ya? Loh kenapa? Yang Sidoarjo kan masih ada? Oh iya, Sidoarjo dijual. Belum dijual? Apa kaya dong kamu? Orang tuanya. Orang tuanya kaya. Sedangkan kamunya sendiri kaya dari dirinya sendiri. Belum ya. Kayak ilmu. Iya. Pengennya sih kayak ilmu. Kayak ilmu. Jadi sebetulnya ini Ya. kan kamu berapa hari di Surabaya? Surabaya sudah di Indonesia sudah dari 15 Agustus sudah sampai Indonesia. Sampai Indonesia. Sampai ke Jakarta dulu, terus tanggal 22 Maret ke Jogja, dari ke pameran teman saya namanya Wiki KA. Ya, terus balik ke Surabaya lagi. Semoga kedengeran ya. Terus akhirnya ini apa namanya bikin pameran ini. Ini ya. Jadi kemarin lebih kayak. Berarti sebulan itu September ya, Agustusan lah ya. Kamu udah di sini. Yeah. Juli Agustus udah di sini ya. Agustus dari sini. Jadi kamu udah sejak kapan sih di Jepang dan ngapain? Jepang itu aku sudah mulai Oktober 2017. Jadi cikan enggak ya? Enggak. Di tukang parkir. Tukang parkirnya apa? Tukang parkir kereta. Kereta api. Truk bangunan. Oh alah. Kayak sambilan ya. Iya. Tapi sebetulnya studi juga Sambil belajar seni. Karena saya cuma bisa gambar tapi nggak tahu seni itu aslinya apa sih. Karena pengen saya pelajari di sekolah. Sekolah di sana. Iya. Oke. Berarti memberanikan diri menjadi kurator dan nanti lama-lama jadi seniman ya. Iya mungkin. Seniman. Iya. Menurutmu orang yang menjadi seniman di Indonesia itu, iki abet cok pertanyaannya, sepurane ya, kementus. Menurutmu, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya. Yang punya acara juga aku kan. Iya. Tapi kamu bisa jawab nggak nanti? Apa? Nggak tahu ya. Oh iya belum ya. Belum. Jadi biyen niku wes ana kayak omongan gini loh Dim, kayak jadi seniman niku kayak dipandang sebelah mata. Maksudnya kayak gini, kayak pancuk kalau ana duwe cuk ngono, maksudnya kayak kamu ngapain rapi ambil seniman misalnya ngono. Ya, terus kayak apakah kamu tidak takut dengan nanti bukan soal rapi ya, maksudnya kayak wah apa sih ono harapan ya dari seorang yang berlabel seniman nang Indonesia ya, khususnya nang Surabaya. Di Indonesia saya masih apa ya? Masih di Jepang pun masih 50-50 kok. 50-50. Oh di Jepang juga gitu. Bisa atau nggak bisa itu tergantung individunya masing-masing sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan masih kayak merintis awal karir kayaknya ya kayak butuh bantuan dan koneksi pastinya biar menjadi booming lalu terkenal lalu punya banyak uang. Oh podo aja berarti ya. Iya sebenarnya ya pasti di mana-mana kayak gitu, cuma beda dari orang masing-masing sih. Kalau kamu memang bisa
jual karyamu secara murah dan masif dan sangat banyak, itu juga menghasilkan banyak uang. Kalau kamu misal punya karya satu dan kamu bisa menjual misalnya $1 juta, itu juga kamu dapat banyak uang. Cuman bedanya jalan pasar mana yang mau dipilih kayaknya gitu. Berarti gak masalah ya kamu menjual asal harga murah. Iya, kamu misal punya lukisan satu terus kamu bisa bisa apa ya namanya, nyepik si kolektor ini buat dia bayar mahal, itu juga bisa. Atau misalnya kamu punya, ya tadi nggak tahu lagi tadi, 100 karya terus berjual 1 jutaan, juga akhirnya juga tidak banyak uang. Iya. Oh berarti intinya sama aja. Intinya sama aja. Asal itu cuman kemauan senimannya aja sih, mau menjual itu buat dia mengeksklusifkan karyanya untuk kolektor atau menjual karyanya buat bisa dilihat semua orang, tuh tergantung senimannya sendiri sih. Makanya 50-50 yo sih. Berarti isinya yo iso ae. Soalnya di Indonesia mungkin sekarang juga bisa kamu ya seniman yang ya lumayan lah apa penghasilannya. Orang karyamu juga bisa diaplikasikan kayak dalam bentuk kaos, terus merchandise lain, dalam kamu jual buku juga bisa bertuang. Oh iya. Jadi yang bilang nggak ada uangnya sih ya nggak bener. Ya ada uangnya, cuman mungkin nominalnya aja yang banyak dan sedikitnya itu kan tergantung masing-masing. Kalau kamu dapat uang 2 juta tapi kamu pakai nongkrong di Starbucks, di mall tiap hari ya Jokopi itu sedikit. Jokopi. Kalau kamu dapat 2 juta nongkrongnya di Parkop apa di mana, ya itu banyak. Iya. Ya itu sih. Jadi tergantung awake dhewe ya. Maksudnya kayak kalau kamu apapun kamu yang mau lakukan di dunia ini asik. Itu kamu yo istilahnya kalau dalam keyakinanmu adalah yo tergantung wongnya. Kamu mau jadi apa aja, yang penting ya misalnya yang paling dekat kan kayak hidup kan. Mesti kayak gede-gede yo kudu ngatur kayak gitu. Iya, tergantung lifestyle. Nah, kalau di sana di Jepang lifestylemu seperti apa kalau boleh tahu? Di Jepang itu aku pergi ke sekolah. standar. Pergi ke sekolah. Kalau anak-anak ngajak nongkrong ya nongkrong, ngopi, makan, pulang. Kalau enggak mabuk sake ngono. Udah enggak mabuk. Oh enggak mabuk. Sudah dari Desember kan minum sake. Kalau di sana kan percuma jauh-jauh ke Jepang tapi minumnya Jagger gitu, doain nang Indonesia. Oh, no, sake lah. Sake lah. Wah, kalau kamu Jepang kalau ke Jerman baru Jagermeister. Sampai mukanya merah gitu ya. Wis kayak kenapa? Tapi seneng gak sih? Ada yang suka aku sake, sama sake. Soalnya manis sama enak kalau diminum saat dingin. Oh. Udah males ya. Iya, mending sekarang tiap hari kayaknya ngopi. 2019 alkohol hanya untuk luka luar. Alkohol hanya untuk obat luar ya. Ya seharian kalau nggak ada kelas ya mungkin ya film di rumah, gambar-gambar. Kalau bosen ya tetap keluar sama cewek. Nggak ada. Masa nggak ada? Lagi nggak ada sih. Nggak ada. Kalau dulu banyak ya. Wah, nggak izin gitu. Cuman ya udahlah. Tidak makan aja. Berarti kamu iki yo. Iki pertanyaan standar yang biasa ditanyakan di TV-TV ini. Ya, berarti kamu lancar bahasa Jepang ya? Enggak juga. Enggak sih. Enggak juga. Aku loh, gimana? Aku kan waktu ke Jepang belajar khusus di sekolah bahasa dulu kan. Oh iya. Bahasa, aku langsung ngambil yang setahun. Waktu aku daftar kuliah, keterima, ternyata kelas hari pertama pakai bahasa Inggris. Habis itu minggu depannya juga bahasa Inggris. Terus terusnya bahasa Inggris semua. Seterusnya kayak
70% pakai bahasa Inggris. Aja langsung Enaknya cuma ya wis lah. ini kalau karena udah agak tahu bahasa Jepang, jadi nggak perlu pakai translator. Jadi kan ada di kelas tuh ada mbak si translator ini yang misalnya kalau ada dosen tamu atau dosen siapa yang dia nggak bisa pakai bahasa Inggris, dia ngajar pakai bahasa Jepang, nah si mbak ini nge-translatein. Cuman itu kayak enaknya jadi kelasnya lebih lama. Kayak kita double ngomongnya. Aslinya berarti itu kelas internasional ya. Iya, kampusku ternyata kampus internasional. Soalnya pertama aku ngambil seni murni, tapi pas itu sertifikat Jepangku belum, bahasa Jepang belum keluar. Akhirnya aku ngambil ini kurasi. Berkelas kurasi saja. Soalnya akhirnya hasil les bahasa Jepangnya itu les ya. Lesnya sih berguna untuk sehari-hari. Bisa buat nyedeki ini cewek-cewek. Ya lumayan lah. Iya. Ya, boleh. Maksudnya tahu lah ya bahasa dia. Maksudnya kayak kalau kita bahasa Inggrisan ya pertama belum tentu bisa mereka kan. Terus habis itu lebih lancar enak. Iya. Lebih enak deket. Soalnya kalau denger kan emang orang Jepang kan iya kita juga sih. Maksudnya kayak nggak terlalu pinter bahasa Inggris. Kalau kataku orang Indonesia tuh masih mau otodidak gitu. Otodidak ya. Kamu ke warung-warung kan mereka kebanyakan meskipun broken English tapi mereka bisa ngomong bahasa Inggris kalau sewaktu-waktu ada bule datang. Iya. Oh iya. Kalau di Jepang buru-buru. Yang ada kemeringet ya. Oh iya, ngono ya. Yang ada kemeringet ya. Tak kira karena mereka negara dunia paling maju loh ya. Oh iya, paling maju bener. Tapi iya, akhirnya karena mereka tidak mau belajar, tidak mau ribet, akhirnya mereka bikin gadget buat translate ya. Jadi kalau kamu tinggal ngomong dikasih gadget ke depannya, nanti dia keluar suaranya udah otomatis translate. Wah, cek kayak iki yo. Kamu tahu nonton ini gak sih? Apa namanya? Snowpiercer. Ya. Kayak gitu ya. Langsung kayak kamu ngomong langsung ada gitu. Bung Joon Ho. Iya. Teman saya ada Bung Joon Ho. Siapa tuh? Jonathan anak people. Oh alah, anak people ya. Mukanya mirip people film. Terus kamu mau sampai kapan sih ke Jepang? Kira baliknya kapan? Apa balik lagi apa nanti setelah ini habis ini balik lagi berarti? Habis ini balik lagi. Oktober kan balik lagi. Oh gitu. Oktober tanggal berapa Pak? Rahasia ya. Belum beli tiket soalnya. Nanti kamu digeruduk nanti sama hatersmu. Ada? Kamu ada haters kan? Nggak ada deh. Gak ada ya. Kalau misalkan ono, gak mungkin. Ya biarin aja ya. Tapi gubris. Bikin susah. Nggak kayak masnya sebelah sana itu. Yang mana? Ada ya. Mau dibahas gak? Sekali aja. Nanti aja ya. Ini yang fokus yang ini dulu. Fokus edukasi dan ini. Yang konten yang lebih penting. Konten gak penting kan nanti ada. Masih kok bisa di skip sampai are-are. Langsung di skip are iku. Ya skip aja skip enggak. Oktober balik ya kamu. Ya, Oktober bos. Pokoknya Oktober ya balik. Sebelum balik itu rencana ini ya ini vlog ini mau dipamerin di Jakarta ya. Earth Air Space ya. Jakarta bagian Earth Air Space. Mau mengundang ini ya. Ada salah satu orang yang pernah ini ya. Influencer. Ke Jepang kamu berarti Oktober ke Jepang berarti balik lagi ke Jepang. Iya. Tetap sekolah atau? Tetap sekolah sih. Tetap sekolah. Kayaknya ya seperti yang kemarin sih di Twitter tuh pernah kan. Apa kayak?
fuck school, I'm going to be an artist. Tapi ya diselesain dulu kuliahnya. Emang sisa berapa lama sih? Kalau antar 3 semester. 3 semester. 1,5 dong. 1,5 harusnya. Iya. Tapi sistem semester jalan sama aja kan? Sama aja, cuman bayar sekolahnya per tahun. Ini udah bayar setahun kan? Jadi tinggal bayar setahun dari April selesain lah. Ya pasti, cuman ya itu ya tau lah. Iya. Biar total ya. Total deterjen. Pasti selesai, cuman ya pasti kayak molor-molornya dulu. Kuliah aja S1 6 tahun. Lebih ya? 6 tahun. Udah termasuk ini ya? Termasuk. Di kuliah di kampus yang lama sama kampus yang baru ya? Iya, 6 tahun. Iya. Kampus yang lama 2 tahun, kampus yang baru berapa 4 tahun? 4 tahun. Iya, 4 4 sampai 6. Cocok ya, kampus yang kedua ini cocok. Iya. Wisudanya di kampus lain ya. Alumni 2 kampus, tapi satu nggak pakai ijazah, satu pakai ijazah. Yang satu pakai kontribusi, satu pakai ijazah. Asik. Ya ini kalau nggak di kampus yang lama, nggak mungkin kenal Abu dan teman-teman remek lainnya. Iya. Makanya bisa apa ya? Kalau ketemu Dimi itu biasanya ketemu siapa aja. Wah, ketemu arek-arek iki, arek iku. Iya. Oh, arek iku, nggak kenal pokoknya arek iku. Ada itu lah. Iya, pokoknya Apalagi sebetulnya. zaman dulu, bisa di setiap tikungan ada saya. Iya. Jadi gini Dim, kembali kepada apa ya, obrolan yang sangat fokus nih ya. Iya. Terus bareng ngono gini, wes yo, kamu menjadi seorang kurator, entar nanti pengennya menjadi seniman ya. Kayaknya sih iya sih. Mungkin ya, pengen jadi seniman. Ya artis apa lah ya? Iya, artis apa selebriti? Nggak mau jadi selebriti. Artis tapi yang terkenal. Ah, ya begini ya. Artis yang terkenal ya. Kan terkenal nggak pasti apa ya, artis yang terkenal. Tapi tadi kalau terkenal tuh nggak pasti kaya. Bener ya. Nah, masa terkenal nggak pasti kaya? Terkenalnya dari segi apa dulu ya? Oh iya. Kalau terkenal nama doang terus karyanya nggak laku? Nah kan nggak kaya. Juga ya. Percuma dong. Ya, dan standar aja lah. Ya standar aja ya. Apa nanti misalkan kamu bakal berpikir gak sih kalau misalkan ini Sebatsman ini bakal, kamu berpikir bahwa Sebatsman ini bakal awet gak sih karakternya, atau kamu nanti suatu hari ganti lagi karakternya? Untuk saat ini dan beberapa saat ke depan sih masih pakai Sebatsman. Cuman nggak, misalnya aku dapat sesuatu yang lain mungkin bakal upgrade, tapi nggak dihilangkan total. Itu sih Gak dihilangkan total ya? Ya, masih ada unsur mati. Nah ini sebetulnya Sebatsman ini kalau aku lihat itu bukan galau, saya kamu harus pakai kata-kata galau. Terus apa ya, kayak apakah ini sebuah alternatif dari Floex sendiri? Maksudnya kayak yang aku tahu Floex tidak ngerokok, tidak sebat sih. Iya kan? Iya, dia nggak sebat sih. Dia nggak sebat sih. Tapi akhirnya karena ada Sebatsman ini, karena aku ngerasa aku pengen ngerokok, tapi ngerokoknya lihat karyanya wah wes gara iki tok apa ngono maksudnya. Terus biar kalau aku gak usah berpikir berat-berat, aku semua keresahan kehidupanku aku taruh di karakter namanya Sebatsman. Cocok nih ngono, apa ngono. Hebat sekali kamu presentasikan seperti itu. Iya, sudah ada jawabannya berarti. Tapi gimana? Enggak juga. Ya? Jadi jawaban dari aku itu detailnya, cuman sebenarnya aku bikin karakter Sebatsman ini selain si ini nggak ngerokok, tapi aku berusaha menggambarkan orang-orang di sekitarku yang merokok. Soalnya kan teman-teman pada banyak yang merokok, itu aku suka lihat orang-orang merokok. Jadi cocok kalau divisualisasikannya sebagai orang yang merokok, tapi pikiran-pikirannya atau tulisan-tulisan yang ada di sini itu dari pikiran-pikiranku. Jadi itu sih asosiasinya sebenarnya. Sebenarnya nggak semua Sebatsman ada kata-katanya, cuman kayak untuk yang pangeran yang di sini ini emang tak kasih touch dari
komik dari sini, dari artisnya. Apakah sama dengan kamu kayak misalkan gini, apakah kamu sama mikirnya kayak kalau aku mikirnya gini, orang ngerokok itu sama Ya, biasanya dengan orang mikir, iya identik dengan mikir. mikir juga. Karena ide keluar seiring dengan asap keluar. Tapi ini sebuah kegalauan gimana? Kontemplatifnya mereka atau gimana, atau itu memang kayak merokok tuh me time-nya orang yang merokok mungkin kayaknya. Me time yang bisa didapatkan setiap saat dia merokok. Cuman karena aku nggak merokok dan akhirnya tuh ya ini tak gambar aja. Jadi kayak istilah me time yang ngerokok ya. Me time seseorang. Dan itu ini ya gambaran ini mungkin. Itu soalnya aku suka bikin asap tapi jelek-jelek gitu. Oh jadi karena ini ya, karena suka bikin asap akhirnya apa ya yang cocok gambar ya? asap. Ya asap dengan paling gampang ya rokok sih. Terus rokok juga kayak tempat dimana orang-orang mengutarakan pikirannya atau mendapatkan ide gitu. Itu kan kebanyakan orang-orang berpikirnya apaan sih dengan ide. Ini kayak gitu. Padahal ya menurutku sih Enggak juga ya. Karena enggak harus enggak semua bingung jadi ya. dari tadi Kuratornya gimana nih bingung gitu. Ya wis, terus ya wis sobat semen iku sih aku penasaran nih. Aku baca jadi ya apa originalnya ya bikin gambar spasimen ya buat mempresentasikan teman-teman yang merokok tapi dengan mainnya dari aku sendiri. Cuman mainnya nih di sini beda-beda semua kan. Jadi nggak ada yang satu orang sebenarnya. Tapi kan gara-gara looks-nya similar jadi banyak orang yang ini sebenarnya satu orang. Ya bisa satu orang, bisa banyak orang, bisa tergantung representasinya masing-masing aja. Menurutku sih. Oh istilahnya jadi kayak iki yo, Simpsons sih. Iya. Simpsons lah kuning kabeh. Cuma ini kan beda-beda wardrobe, beda-beda apa jenenge klambine sesuai karakternya masing-masing. Tapi rupanya sama. Ya, botak kuning. Botak kuning. Padahal ini juga kadang ya orangnya mungkin ada yang dan 5 atau 6 orang mungkin bisa dibilang gitu. Tergantung orang menilainya aja. Oh gitu ya. Pokoknya intinya adalah tergantung interpretasi sang penikmat karyanya gitu. Iya. Asik. Siap. Ini karya dari saya. Dari kamu, dari Floyd? Mana? Siapa? Ketahuan. Kalau aku sih kayak aku belum baca semua sih. Karena aku kalau ke karya kalau ada banyak tulisannya gitu tak baca sebagian-sebagian biar nanti besok bisa balik lagi ke galerinya atau kemananya gitu. Aku belum baca. Tapi kalau aku menurutku ya nggak terlalu jangan. Kalau aku sukanya sih, mungkin preferensi kesukaan gue ya. Jadi aku bikin tulisan di sebuah karya untuk mempresentasikan sebuah karya atau sebuah pameran ini nggak terlalu panjang. Jadi orang kalau membaca, jadi nggak di skip gitu. Jadi ideal lah kayak kamu baca 20-30 detik selesai. Dan isinya pun juga nggak terlalu panjang lebar kalau ngidul kemana-kemana. Jadi ini langsung to the point aja. Kayak pamerannya tentang ini, karyanya si ini yang punya tempat. Ini yang punya tempat nih. Tidak kelihatan. Ini masuk dulu. Ini bapak yang punya galeri. Ini yang punya galeri nih, galeri ini ya. Makasih. Iya, sama-sama ya. Ya. Yang ini loh, yang soal kreatif itu loh. Nah, Oh, iya. Seorang agensi ya karena yang seperti apa ya? Jadi kalau arek ngikuti paling ya paling yo kayak senang Twitter lah, nang Instagram lah, ya republik sosmed itu kayak apa ya lagi ada ribut-ribut soal apa originalitas karya lah orang itu. Tapi kalau originalitas karyanya ketahuan nyontek ngono, akhirnya dia cuma bisa bilang apa? There's nothing new under the sun. Iya. Padahal ini tak kasih tahu nih. Pertama kali yang aku ngupload Twitter
yang Fernando Fujiwara. Ada itu sebenarnya bukan soal originalitas. Apa dong terus? Dia itu mau disandingkan sebagai Hiroshi Fujiwaranya Indonesia. Soalnya kan dia kalau dilihat di story-nya tuh fragment lah pokoknya, jamnya fragment, sepatunya neighborhood gitu. Pokoknya dia kayak mengidolakan si Hiroshi Fujiwara ini. Hiroshi Fujiwara. Ya, Hiroshi Fujiwara ini desainer di Jepang terkenal, kamu Google aja pasti tahu. Nah, itu si Hernanda nih belakangan ini kalau dilihat di story-nya meskipun saya di blog tapi kepo di blog ya kamu ya. Meskipun kepo dia lagi suka posting jam karirnya yang collab sama Hiroshi itu. Terus akhirnya muncul lah ini Tokopedia. Nah, yang desainnya 11-12 sama desainnya Hiroshi Fujiwara. Jadi dari situ mau tak bilang si Hernanda ini Hiroshi Fujiwaranya Indonesia. Tapi karena Hernanda Fujiwara ini juga punya agensi, di situ saya sematkan gambar tambahan kalau ada Hernanda Fujiwara, agensinya namanya Maksa Kreatif. Ternyata responnya banyak anak-anak, rame sampai ke si Hernandanya juga. Tapi Hernandanya meresponnya dengan bego. Gimana tuh bego ya? Dengan bego, dikira yang dibahas si dia nyontek si Hiroshi. Padahal juga kalau nyontek juga semua juga nyontek. Iya, dari start ini kan beresan, ya semuanya juga gitu. Ya juga nyontek, jadi ya kita tahu aja, nggak usah bahas originalitas, nggak usah. Terus dia marah. Marah ya? Katanya grafik kayak gitu sudah ada dari zaman nenekmu belum lahir. Waktu ditanyain, karya ngasih desain tahun 2018. Ya nenek saya udah meninggal bro. Ya apa sih? Neneknya belum lahir. Desain nenek gimana maksudnya? Maksudnya itu gara-gara masih rame, terus banyak orang-orang Kementerian yang balas soal originalitas dan kawan-kawan ngasih tahu saya fill the blank desain ya. Aku sudah tahu, aku juga kuliah desain. Banyak, cuma aku aja yang kuliah desain. Sebetulnya kamu kayak ngarahin ke Hiroshi Fujiwara dan menjadi Hernanda Fujiwara itu sebetulnya ibaratnya nggak ada ini ya, nggak ada kaitan dengan siapa apa, bukan sarkas juga ya. Iya. Kalau mau dianggap sarkas nggak apa ya, namanya seniman kan ya. Interpretasi. Sarkas juga tergantung orang. Iya. Cuman ya si Hernandanya mungkin kebanyakan dia dicap sebagai influencer tukang nyontek ya. Akhirnya dia mengira desain itu dia nyontek dari Hiroshi. Ya. Kalau kamu ngidolain idolamu, kamu bikin desain sama kayak dia juga nggak apa-apa. Iya. There is new under the sun. Iya. Sebetulnya nggak apa-apa kan, maksudnya kayak. Nah, sebenarnya kamu gini, sebenarnya kamu itu memposisikan diri sebagai hater CD, apa kudu sih? Apa nih ngono? Sebenarnya aku tuh bukan hater dia. Cuma nggak suka aja. Nggak suka tapi sama cara dia menyikapi sebuah masalah dengan posisinya dia sebagai influencer berfollower 530.000 terus centang biru. Dari 31K ya. 31K itu idola. Biasanya muda di kuliah DKV di kampus Indonesia, tapi goblok. Ini gak apa-apa nih dimasukin nih. Masukin. Ya udah. Ya gimana ya? Iya, sebetulnya ada yang bilang juga beberapa desainer senior di Surabaya itu. Halo, what's up? Ini kuratornya datang. Ini kuratornya. Ayo sini. Ini kuratornya. Ayo. Dari mana bro? Dari Surabaya aja. Ya. Namanya siapa? Dimas ya. Nama saya Dimas untuk yang kesekian kalinya. Saya pribadi ini pasti mungkin di Surabaya ini mungkin saya bisa menonton. Nah, ini kurator pameran kuratornya juga.
Hernanda Fujiwara. Terus gimana? Kalau aku digituin, misalnya aku dibilang siapa, terus diasosiasikan sebagai seorang idola yang memang aku idolakan, ya aku fine aja. Misalnya kayak si ini Murakami, apa ini Abloh atau ini siapa, ya oke, emang aku suka, ya emang aku terinspirasi, ya udah. Cuman ya tanggapannya sih karena ada aja yang cowok. Sebetulnya bukan karena ini ya, maksudnya kayak dia itu, kalau aku nangkep sih, kalau aku dari beberapa kejadian di mana kamu yang dianggap ini kamu aja ya, dianggap penyerang gitu, maksudnya kayak tanda kutip penyerang, ya padahal enggak kalau menurutku. Ya karena aku bukan temen, karena hanya aku temennya ini aja, Dimi aja, karena aku ngerasa gini, kayak apa namanya? Ya mungkin dia, kalau aku ya ngerasa nangkepnya ya, mungkin dia nggak mau dianggap sebagai orang yang punya referensi, maksudnya kayak gini, paham ya maksudnya? Kayak dia tuh yang original ya dia gitu. Orang image-nya itu dia itu mengimage-kan dia sebagai dia yang OG, orang udah dibilang di entah di Twitter atau di story-nya lah, pokoknya dia tuh paling OG lah. Kita juga enggak sih, ya. OG apaan? Enggak, there's no OG under the sun ya. Iya, OG. Tapi misal kamu kayak nanti kamu nih misalkan siapa kreatornya The Simpsons, misalnya kan aku ini Mark Groening. Apa? Mark Groening. Matt Groening ya. Matt Groening. Nanti kamu dianggap sebagai Dimas Groening gitu, ada yang nangkep, ada yang misalkan ini suatu hari di sosmed, Dimas Groening, apa siapa Groening gitu, terus sebelahnya dia tempelin fotonya Simpsons, sebelahnya karyamu gitu, sebelahnya karya emang ini kuningnya aku ngambil dari kuning The Simpsons sih. Emang jadi biar orang cepat apa ya, sekarang tuh orang bisa lihat sesuatu yang baru, nggak bisa kan bener-bener 100% baru, pasti kan tetap ada salah satu elemen yang diambil dari zaman dulu, kalau dari artis terdahulu atau dari siapa terdahulu, pasti kayak sedikit ada, cuman pasti ada lah ya, kayak misalnya fresh tapi kayak masih 99.9% fresh, nggak bakal 100% juga kalau sekarang mungkin ya. Dia bebas apa sih nangkep ini dicap jadi bener gak apa-apa. One Punch Man ke saya gitu ya, gak apa-apa ya. Ada yang bilang nggak tadi? Ada ya, banyak ya. Emang itu inspirasinya? Emang enggak sih, soalnya saya gambar baca komik One Punch Man, saya tambah bagus, terus gambar ini pertama tak kasih rambut, terus kalau rambut kayaknya nggak konsisten ya, gambar beda-beda kan jelek, dia bikin kotak aja. Jadi kayak misalkan Batman ini bisa jadi siapa aja di diri mereka yang lihat ya, maksudnya kayak ya, jadi kayak nggak terlalu berbeda satu sama lain, kayak Simpson kan ada rambutnya apa gitu. Sama kalau misalnya mau dibikin kayak Batman kan kostumnya kan Batman, jadi ya udah bikin kotak aja biar gampang sebenarnya, biar netral ya. Dan iya, kayak bayi yang baru lahir kan botak tuh. Ini enggak tahu, nggak ada bayi. Ya. Nah nanti gini, kamu katanya kan mau pameran di Jakarta kan? Iya. Di Foodcop kan? Ya, halo Foodcop. Terus gini, nanti kalau misalkan gini, Hernandanya datang gitu, kamu akan ngapain? Apa yang akan kamu lakukan? Ketenggengan ngono terus kayak, wah Hernanda datang, kaget aku. Ya apa iki ngono apa? Enggak sih ya. Apa gimana? Biasa aja. Biasanya kayak gimana? Ya gini. Pastinya sikap yang biasa itu seperti apa? Silakan gitu. Ya, silakan sebagai pengunjung. Berapa? Ya saya persilakan sebagai pengunjung. Apa dia itu tahu Floyd itu? Wah, Floyd itu kayak gimana orangnya? Tahu lah. Tahu ya. Cuman nggak tahu lagi ya kalau dia ngepo sampai photos of you gitu. Jadi ininya ya. Itu dia kepo kalau tahu. Ternyata di kamarnya dia ada fotonya ini Floyd banyak tuh. Tagging sendiri ya. Kayak ini loh, kayak
siapa itu namanya Helga kan di image-nya di depannya Arnold kan ini kan hatersnya dia kan kayak benci banget sama Arnold tapi padahal dia cinta gitu. Iya. Akhirnya karena terlalu benci jadi cinta gitu. Asik. Bisa nggak terlalu benci. Nggak terlalu benci ya. Karena emang kamu emang nggak ini kan, emang nggak berniat untuk apa ya? Nggak berniat untuk menyerang kan sebetulnya. Maksudnya kayak apa ya, cuma ingin membicarakan yang terjadi aja. Cuman ingin mengomen dia sebagai seorang influencer aja. Ya wajar orang kamu follower banyak, komen yang dapatkan pasti banyak. Cuman dari dia menyikapi komen-komen yang masuk itu sangat tidak masuk. Jadi ya itu akhirnya yang bikin sebel. Oh iya, maksudnya kayak nggak terlalu. Terus sama kata kok misalnya ya waktu kemarin SNAS kemarin itu yang SNAS itu ngeteki kalau netizen makna apa siapa SNAS ini oh iya sorry aku salah SNAS ini ya SNAS desain itu ya dia kan counter handed makna sebagai ini kopi desainnya mereka. Terus ternyata tanggapannya si Hernandanya malah playing victim. Tentang follower yang lebih banyak. Maksudnya biarkan followernya bergerak gitu. Ya. Tapi ya padahal ya udah ya mungkin jadi kipisan dia masa kayak jadi makin nggak masuk ya setelah dia dapat komen kayak gitu, bukannya dia ya keluarin jurus pulang seperti biasa dari starting new under the sun kalau kayak itu emang inspirasi kita ya udah selesai kan paling enggak ya sorry itu emang inspirasi dari kita tapi dia malah kayak playing victim ke ngejual ceritanya yang tetap kelihatan OG followernya mereka ke followernya dia akan semakin die hard ngedukung sebenarnya sampah. Nah misalkan kamu gini misalkan dalam kejadian itu kamu dianggap sebagai orang yang caper gitu, kamu pernah nggak ada yang nganggap gitu atau kamu ngerasa kayak gitu kan? Kayak kamu kok aku kayaknya caper ya, apa ono sing nganggap caper gitu? Nah, misalkan ada tanggapanmu? Misalkan ada ya? Ada sih pasti kayaknya. Ada ya? Iya, biarin aja ya. Karena semua orang itu selalu caper. Apalagi kalau di kumpulannya itu ada semuanya cowok satu cewek, jadi pasti berebut caper. Iya. Iya, ngapain juga caper sama mending aku caper sama siapa? Aku caper sama ini Dian Sastro. Laurensai. Ah iya. Siapa? Laurensai tak kenal. Kita pernah ngobrol. Mending caper sama orang yang benar-benar emang kalau aku caper dia emang cocok untuk dicaperin. Tapi Hernandez enggak. Ngapain? Iya. Ya kalau orang-orang aja yang nganggap orang padahal enggak ya. Dulu ya cuma pengen bahas aja. Kebetulan pertama kali tahu Hernandez gara-gara sama dulu kayak tahun lalu lah yang musuh macan Yahya Kusumo. Oh, Yahya Kusumo. Yahya Kusumo. Iya. Pangeran, ya. Terus istrinya. Ada nggak tahu itu orang istrinya. Oh, nggak tahu kalau istrinya nggak itu. Tahu. Ada siapa, istrinya siapa, udah pernah nggak tahu. Terus dieksplor berarti kamu dieksplor. Jadi dieksplor soalnya aku emang suka karyanya Yahya Kusumo kan. Jadi ada foto itu dieksplor. Terus gimana ini? Pak ini di Jepang atau di mana? Si gambaran itu ada di musim macan. Terus ternyata captionnya sangat tidak masuk, kita bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan di fotonya. Apa sangat ya tidak masuk lah. Akhirnya itu tak komen. Kata dia ini kan selebgram Indonesia gitu, terkenal gitu. Terus ternyata balasannya juga nggak masuk. Akhirnya komennya di disable, terus di blok.
habis itu ternyata Akunmu di blok ya. ya ternyata setelah akunnya di blok ada yang temen yang ngirim story ke saya. Ternyata storynya dari suaminya. Sampai yang gitu adalah Ernanda. Kalau ternyata Ernanda lah, ini ternyata suaminya ngomonginnya mention saya. Padahal tapi tidak masuk mention. Ternyata tapi ada namanya. Gak masuk mention, padahal di blok kan. Terus di mention dia Terus apa? belum di blok belum. Terus itu tak bales, akhirnya blok. Kamu balas apa? Bales ya sekarang kalau ya itu bukan provokatif, itu bukan komen provokasi, emang perilakunya sih mbaknya sebagai influencer ya kurang cocok, nggak cocok kamu di galeri A, foto di galeri A tapi kamu ngejelekin galeri B yang dulu pernah bikin pameran yang mirip sama galeri A, kan nggak masuk. Jadi ngapain kamu nge-base tempat lain mencari popularitas tapi padahal kamu juga yang aku nangkep waktu itu ini kan postingannya dia, ya dia lagi selfie di situ, bukan selfie, benar-benar selfie sih, paling ya difotoin sama bojone ya itu. Tapi dia captionnya ini apa ya, pokoknya yang tentang selfie gitu loh. Ngapain sih orang, intinya adalah dia ngomentarin orang yang suka selfie di art gallery, yang cuma buat selfie doang. Tapi ini aku tahu galeri yang niru-niru itu loh, yang di Bandung itu kalau nggak salah ya. Galeri itu memang yang foto booth. Iya kayak taman bermain apa jenenge, kayak museum angkut di Bandung tapi cuma niru karya-karya seniman-seniman terus dikumpulin jadi satu, terus itu jadi taman selfie kalau nggak salah. Wisata selfie Indonesia. Iya, selfie Indonesia. Ingat aku ini. Tentang kamu punya barang asli, terus kamu ngejelekin orang yang pakai barang palsu, terus kamu blow up di sosmedmu ya. Orang masuk bro. Sebagai influencer ya masuk. Kalau kamu ngobrol kan offline begini ya nggak apa-apa. Ya jangan di sosmed lah ya. Jangan ngejelekin tempat-tempat di sosmed lah. Followermu nggak cuma 5. Follower cuma 5 nggak apa-apa. Ya, paling kalau follower 5 itu biasa nih. Akun bot. Akun bot yang suka ngirim-ngirim pelangsing sama hatersnya presiden biasanya. Kamu punya uang buat pergi ke galeri, terus orang yang di Bandung nggak punya uang, emang nggak boleh mereka menikmati karya yang mirip sama Yayoi, padahal ya itu palsunya sih, bootlegnya Yayoi, tapi kan mirip. Emang mereka mampunya ke Bandung dan mereka belum tahu siapa Yayoi itu. Iya, maksudnya mampunya mereka ke tempat-tempat yang murah lah ya. Misalnya kayak iso ke Trans Studio, ya isoke nang sing mirip Trans Studio, ya misalnya kayak SCNM atau pasar malam biasa ya. Istilahnya kayak menghina pasar malam ngono kan. Bisa ke Fes Jakarta. Paling ke Sekaten nggak bisa Jogja. Iya. Ya maksudnya ya oke. Berarti yang di Bandung itu niru ya. Oke. Emang niru banget kan. Jelek-jelek, nggak usah diomong di sosmedmu. Ngapain? Iya. Kamu konteksnya nggak masuk lah ya pokoknya. Nggak masuk akhirnya. Jadi ya itu kan makanya tuh orang ini ngapain sih? Dia foto di sebuah karya, ngebes jangan selfie, padahal dia juga selfie. Terus dia juga selfie, dia juga ngejelekin tempat lain, ngapain? Iya sih, saya komen. Yes, ya, mungkin dia nggak di komen ya bener sih, emang langsung di disable aja apa komennya. Akhirnya kan di disable juga, dia soalnya banyak yang orang-orang juga sepaham sama saya, teman-teman lain. Iya, teman-teman juga sepaham kok. Di disable. Ini nggak, teman saya ada yang dia posting foto pasti komennya di disable. Soalnya ngapain ngurus komen orang? Iya.
hidup aja agak susah. Iya. Bilang gitu ya. Udah hanya kontennya pasti Nggak usah terlalu mikirin komen orang ya, maksudnya langsung kalau misalnya nggak pengen di komen macem-macem, disable aja komennya, ngono. Atau diaktif IG. macam ada saya gitu. Iya, aku diaktif IG ngono. Sesuke wis login mana ya, tale. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kasih announcement. Itu proses kehidupan, tapi nggak apa-apa. Nanti juga kita akan tahu. Aku juga umurku juga masih muda. Muda nggak sih kita ini? Anggap aja ya. Anggap aja ya. Kok ironi ngono ya kayaknya. Anggap aja. Belum punya anak yang udah SMA kan. Iya. Kamu goalnya pameran ini apa sih sebetulnya? Nah, pameran ini sharing aja sih. Sharing apa? Sharing karyaku ke orang-orang. Oke, sesimpel iku ya. Simpel. Didol pisan kan? Iya. Nah, Kebetulan ya. kebetulan iya dijual juga. Udah laku berapa ini? Banyak lah ya. Setengah ya? Belum. Jadi ada 50 gambar yang di tembok yang kecil-kecil. Hah? Jadi 60 gambar. 5? 6 sama 10. Hah? 60 jadi di sebelah sini ada 60. Oh iya. Iya, Kanvasnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya 6. Salah. 60. Iya 60 karya. Ada 1, 2, 3 yang udah diambil karyanya tuh 2, 3, 4, 5. Ada 18 yang belum diambil, tapi yang udah diambil ada 7. Yang udah diambil ada 7. Ya lumayan lah, boleh 5. Lumayan ya. Itu berarti kamu nggak mematok harga apapun ya, kayak kamu bilang tadi ya, mau murah atau mau mahal terserah. Iya yang mau beli karyanya. Ya, jadi konsep dari kalau kamu suka ambil aja, bayar di kelasnya, bisa bayar pakai uang, bisa bayar pakai apa yang menurutmu itu punya nilai tukar. Bisa. Apapun ya. Mau bayar pakai flash disk, ada yang bayar pakai flash disk ya. Flash disk bagus. Ada yang bayar pakai flash. Hmm. Terus kursnya juga bebas, nggak mesti rupiah kan, Asik. pakai Hongkong dolar. Ada yang pakai HKD ya. Ada yang pakai Singapura, ada yang pakai Australia. Yes. Pakai GoPay bisa juga berarti. Aku sebenarnya belum ada sekarang. Belum ada ya, kamu nggak? Kalau ntar pameran berikutnya Gojek mau kerjasama. Asik ya, berarti nunggu iklannya, sponsornya ya. Disponsori ya. Kemarin Borek, Wes. Borek menjual karyanya itu Animo masyarakat. dengan materi yaitu uang. Dia menanyakan kenapa harus uang gitu. Sebenarnya enggak. Flag pun sendiri dia tuh enggak membatasi bagaimana publik mengapresiasinya dengan uang, dengan bentuk yang macam-macam sebenarnya. Entah dengan barang atau dengan materi yang lain, bahkan bisa jadi beras atau jaket segala macam. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi kan ekonomi kreatif kok. Nah, Anomali aku sama Flag mencoba menanggapi bahwa bagaimana uang itu adalah materi yang paling mudah untuk dijadikan sebagai nilai tukar. Untuk Paling umum, paling umum Itu sebagai bukan nilai tukar. semuanya. Di pamerannya sampai kapan nih? Minggu tanggal 22 ya. Ya. 22 ya wis. Kalau berarti kamu balik lagi ke sini Agustus ya 2020. Kamu kayak tiap tahun pulang sini deh. Iya, soalnya tiap summer. Tiap summer ya. di Surabaya. Summer di sana nggak ada kegiatan ini ya, bebas ya, liburan ya. Panas ya. Makanya orang-orang di sana kalau summer pasti ibaratnya dengan liburan ya. Makanya kamu pulangnya biar Nah, orang sana ke pantai. Enak orang. Jadi biasanya kalau mau sebelum pulang tuh mampir pantai Jepang dulu. Lihat-lihat baru pulang. Soalnya sini pantainya kan kenjeran. yang dekat-dekat rumah ini kan tidak terlalu cozy, terlalu cozy. Too salty, itu terlalu asin ya. Iya, tidak terlalu cozy. Kita belum nyemplung udah kena garam gini nih, garam. Kalau dijilat Lihat enak pantai asin. dulu, baru pulang. Iya. Panasnya lebih panas di sana, panas.
Iya, makanya kamu menyelamatkan diri. Tapi sama aja, Surabaya juga panas. Panasan mana? Panasan sana. Oh, panasan sana ya mas? Karena malam panas ini lumayan angin lah kalau malam Surabaya. Oh, lumayan adem sini ya. Makanya kamu mengungsi ya. Set. Ya ini cukup sampai di sini saja. Semoga kontennya sangat bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, rasain kuotanya hilang. Terima kasih sudah mau lihat wawancara yang berguna atau tidak berguna ini. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya.